Kemudian lewatlah Sueb dan Sudirman. Sueb adalah seorang petani yang penampilan dari sawahnya, dan Sudirman adalah seorang pedagang asongan yang disebut. Orang itu ditawar. Ya pasti lah dong. Mana ada BBM bisa ditawar? Pemerintah juga nggak mau rugi. Yo, sekarang sih gitu toh. Uang pemerintah ada supaya rakyat itu sejahtera. Lah, apa gunanya pemerintah sekarang kalau orang pada susah? Ya namanya aja pemerintah cabut. Betul Pak Franky, kita ini orang pinggiran, nggak mungkin teriak pemerintah. Mereka kemudian mengharap-harapkan presiden baru dengan mereka yang dikabarkan bernama Soeharto Parto. Beliau adalah presiden yang bisa mengerti rakyatnya dan bisa menghapuskan krisis-krisis yang melanda rakyatnya. Kesejahteraan rakyat bisa dijunjung tinggi. Mereka pun mendatangi kantor kepresidenan dan menyerukan suara harapan mereka. Kami yang baru harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh kebosanan. Walau hidup ada permainan, walau hidup ada hiburan,
kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan. Pasti kuatkan engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Pasti kuatkan engkau menjadi manusia setengah dewa. Pak Presiden, dengarkan kami. Baik. Saya akan menciptakan lapangan kerja yang baru dan saya akan mensejahterakan kalian. Apa benar kalau berbicara seperti itu? Tentu saja. Saya akan menggunakan bisnis teknologi dan menjadi pendidikan. Baiklah, jika Bapak benar seperti itu, kami hanya bisa berharap kepada Bapak. Hidup Pak Harno! Rakyat pun pulang dengan membawa begitu harapan baik. Mereka berpikir bahwa presiden yang baru bisa menetapkan kemiskinan mereka. Tapi tanpa mereka ketahui, Soeharto telah diam-diam membuat siasat. Soeharto tak berinya sama begitu. Bila di depan rakyat berlaga bendera, namun di belakang rakyat atau di dalam istana, dia tak layaknya seekor binatang. Rakyat itu pada bodoh semua. Hanya dengan begitu saja mereka pada percaya. Anda memang pandai, Pak, tapi tidak dapat uang jaminan kan?
muda-mudianya Frankie yang berani memimpin di bawah mereka. Para rakyat yang baik sekarang telah mendapat semangat untuk melawan kebaikan. Mereka hanya diam saja dengan nasib mereka. Tak ada yang berani melaporkan kasus Frankie dan juga kasus-kasus tentang kekerasan yang dihadapi para rakyat Bandung. Walaupun mau melapor, mereka tidak tahu juga harus melapor pada siapa. Lebih umum menjadi negeri yang subur dengan kekerasan, penipuan, pembodohan, dan KKN. Namun negeri tersebut masih menantikan jiwa-jiwa muda yang berani berkata, diri asal bersedia. Berani berjuang ketika semua dikenakan pada pistol-pistol. Negeri tersebut masih berharap bahwa masih ada jiwa-jiwa reforman yang akan tumbuh pada anak-anak bangsa dan akan menegakkan keadilan rakyat juga membasmi para pengusaha rakyat yang berkewilayahan. Demikian yang berhasil kami sajikan dengan berjudul Terima kasih.